Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Puan sebut PDIP akan pertimbangkan Gibran jadi cawapres Ganjar ya jika MK kabulkan gugatan batas umur. Artinya apa begitu ya? Kalau PDIP sesama PDIP saya kira tambah kekalahannya luar biasa begitu ya. Ya kekuatannya dia stagnan begitu ya. Apalagi seorang Gibran begitu kan, pendukung-pendukung mereka begitu saya kira mungkin ya Pak Jokowi akan membela anaknya begitu. Lantas bagaimana dengan hasil yang kemudian rembuk dari PDIP itu sendiri yang mengerucut 5 nama itu? Ada AHY, ada Mohaimin di situ begitu ya. Terus kemudian ada Pak Sandi, ada Pak Erick Thohir, dan ada Menteri Agama di situ. Tapi tahu-taunya kan ini gimmick begitu kan, gimmick politik yang luar biasa begitu kan. Jadi mungkin bisa saja yang 5 ini masih DPHP begitu kan ya, untuk menakut-nakuti mereka begitu kan. Ya kalau toh pada hakikatnya benar apa yang disampaikan Puan kan dia kan tidak konsisten begitu kan. Katanya sekarang ya kalau batas umum ya batas cawapres itu dikabulkan oleh MK, maka kemudian ya Puan Maharani bisa saja begitu kan ya si Gibran ini menjadi cawapres dari Pak Ganjar. Kan logikanya kan aneh begitu kan. 5 saja yang tersisa katanya begitu yang masuk di radar itu. Lalu gimana begitu kan. Ini kan tidak konsisten pembicaraannya begitu kan. Ini kan sudah mulai kelihatan begitu kan. Ada perubahan strategi besar begitu ya. Kalau saya kira kalau menjadi wakil saya kira nasibnya akan sama dengan Pak Prabowo begitu kan. Pak Prabowo dengan Sandi pada waktu itu 2019 begitu, kalah begitu ya. Tetapi inilah politik, mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen. Puan sebut ya PDIP akan pertimbangkan Gibran jadi cawapres Ganjar jika MK kabulkan gugatan batas umur ya. Di satu sisi dia mengatakan demi kekuasaan. Negara rusak begitu ya, nanti ditiru semua. Bapak pejabat anak dicarikan peluang. KKN budaya begitu. Angka kerusuhannya sangat fantastis hari ini begitu ya. Lo partai besar kasih rakyat calon yang kredibel. Jangan menghina rakyat Indonesia dengan menyodorkan pilihan oligarki ya. Keluarga Jokowi semakin menunjukkan keluarga rakus ya, katanya begitu ya. Bisa saja dicap sebagai dinasti politik begitu kan. Karena politik itu kan dinamis begitu. Repot-repot seleksi sampai tinggal 5 nama. Ujung-ujungnya yang dipilih Gibran. Capek deh. Betul begitu kan, ujung-ujungnya ya sana sini tapi ujung-ujungnya orang lain yang diambil begitu kan, begitu logikanya begitu. Anggaplah kader lain begitu ya. Kalau merusak Indonesia nggak perlu tanggung-tanggung ya, supaya Pak Lurah tidak membagi hatinya, dipeganglah putranya begitu. Bisa saja begitu kan sampai hari ini begitu. Padahal mungkin nanti Gibran dengan Pak Jokowi saling tanya begitu kan. Apakah Puan menawarkan Anda cawapres? Tidak Pak. Nah, atau tidak Pak Lurah kan kira-kira seperti itu begitu. Ya inilah politik kita begitu kan. Saya kira Gibran dengan Jokowi pasti komunikasi soal itu begitu kan. Karena sekarang itu mulai muncul nama Gibran di situ begitu. Berarti bukan 5 tapi 6 begitu ya. Bahkan benteng begitu kan ya, keluarga dan B ya bersatu di tengah gempuran keluarga lainnya. Biar menjadi kekuatan di situ, akhirnya yang mau digandeng siapa bayangkan coba begitu. Apakah Gibran begitu kan? Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Wajar, inilah politik kita begitu ya. Bahkan di satu sisi ya politik begitu ya begini-beginu ya. Sampai masyarakat bingung begitu. Yang mana yang menjadi cawapres Ganjar sih begitu ya. Katanya apakah ini Erick Thohir, apakah Gibran begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Puan sebut ya PDIP akan pertimbangkan Gibran jadi cawapres Ganjar jika MK kabulkan gugatan batas umur ya. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani menyebutkan pihaknya akan mempertimbangkan untuk menjadikan Wali Kota Solo, Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres di 2024. Syaratnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan usia wakil presiden menjadi minimal 35 tahun begitu. Di negara-negara lain mungkin tidak sampai segitu begitu kan, tapi ada begitu ya. Tapi inilah politik kita begitu. Saya rasa tolak saja begitu atau gugat saja begitu ya.
Kami mencermati hal tersebut kalau memang kemudian di MK-nya disetujui ada calon ya cawapres di bawah umur 40 tahun yang bisa saja Mas Gibran yang maju, kata Puan di kawasan Istana Merdeka. Bahkan salah satunya mereka yang punya citra yang baik hari ini anak muda begitu dibandingkan dengan Giring misalnya. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyebutkan proses gugatan usia wapres menjadi minimal 35 tahun masih dalam proses pembahasan. Pengajuan gugatan ini diduga agar Gibran Rakabuming Raka dapat maju dalam Pilpres di 2024. Masih pembuktian di sidang berikutnya, kata Anwar di kawasan Istana Negara. Bahkan di satu sisi Anwar tak dapat memastikan kapan gugatan tersebut bakal diputuskan. Ia menyebutkan hal itu tergantung pada perkembangan persidangan. Ia juga memastikan tak ada pihak yang mendesak agar keputusan gugatan dikeluarkan sebelum masa pendaftaran capres-cawapres di KPU. Di satu sisi PSI ajukan gugatan uji materi ya batas usia capres dan cawapres. Gugatan ini uji materi ya di Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan persyaratan batas usia capres cawapres dalam pasal 169 ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa Direktur Lembaga ya Bantuan Hukum LBH ya PSI Francis Wijoyo mengatakan bahwa PSI memberikan ruang agar anak muda berpartisipasi lebih luas dalam politik dan jabatan kepemimpinan publik. Mereka menilai ada banyak anak muda ya berprestasi ya yang berpotensi untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Namun terganjal soal usia minimal 40 tahun seperti tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Bisa saja nanti artis yang masuk di situ begitu ya karena punya popularitas yang tinggi, bisa saja begitu ya. Bahkan di satu sisi Francis yang mengatakan dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya batas usia minimal capres dan cawapres adalah 35 tahun. Tidak ada dasar yang urgensinya membatasi rakyat tidak boleh memilih capres-cawapres yang usianya 35 sampai 39 tahun begitu. Ya, kalau kita melihat ini rujukan ini seolah-olah ada yang mau dikabulkan di situ begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu kan. Ya, Gibran sudah menjadi partai dari PDIP, akhirnya mau milih yang mana? Wakil Pak Prabowo ya atau keluar dari partai PDIP? Kan begitu logikanya begitu. Nama Gibran Rakabuming Raka belakangan mencuat sebagai cawapres ya, mendampingi capres dari Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Sejumlah kelompok relawan menyodorkan nama putra sulung Presiden Jokowi itu ke Prabowo. Bahkan di satu sisi sementara Puan Maharani sebelumnya telah menyebutkan 5 kandidat cawapres yang pendamping Ganjar. Tak ada nama Gibran dalam daftar yang disebutkan Puan itu. Kali kelimanya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhammad Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Attahaye dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa begitu. Itulah yang masuk di situ begitu. Tapi walaupun dia masuk, saya kira bagaimana dengan 5 orang itu tadi begitu kan? Ya apakah ini DPHP sudah memberikan harapan begitu kan? Bisa saja begitu kan beralih. Maka kemungkinan saya sudah katakan sejak awal, cawapres dari PDIP tidak masuk dalam survei itu dan bahkan tidak dimunculkan ya di situ begitu. Sengaja kenapa? Karena di satu sisi kalau dimunculkan pasti ketahuan mereka begitu. Sama kan strategi yang lain saya kira seperti itu begitu kan. Ini kan masih jauh, tinggal 6 bulan lagi pendaftaran akan ketahuan siapa sosok wakil cawapres dari masing-masing calon itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.